Hari ini aku mau berangkat ke Jakarta dan aku lewat dari Bandara Internasional Yogyakarta. Bandara yang baru, letaknya di Kulon Progo. Memang sih cukup jauh dari kota. Cuman aku sengaja datang ke sini lebih awal biar aku bisa lihat-lihat dulu pemandangan di sini yang katanya adalah bandara terindah se-Indonesia. Kalian juga penasaran kan? Yuk ikutan aku. Berdiri di lahan seluas 600 hektar, Bandara Internasional Yogyakarta mampu menampung hingga 20 juta penumpang per tahunnya. Yang menarik lagi, dalam proses pembangunannya, bandara ini melibatkan banyak seniman lokal terbaik untuk mempercantik bandara dengan sentuhan emas mereka. Jujur sih, aku masih agak takut ya buat pergi-pergi, apalagi naik pesawat. Cuman sejauh ini kayaknya sih protokol kesehatannya dijalankan dengan baik. Tadi aku lihat tempat duduknya sudah ada jaraknya, space untuk satu sama lain. Jadi mudah-mudahan aman ya. Nah guys, ini nih suasana interior dalamnya dari bandara ini. Kalian bisa lihat ya, megah banget, besar banget. Ini adalah bandara terbaik se-Indonesia, setahu aku ya. Siap Pak Dirut. Kebetulan sekali sih mau ini nih lagi mau sharing sama teman-teman. Kan bandara ini baru ya, belum banyak yang tahu mungkin, makanya mau bagus banget, keren banget soalnya. Ini mau terbang juga habis ini? Iya, mau terbang. Oh iya, buat ini kan lagi new normal kayak gini, gimana kondisinya bandara Pak? Ya, jadi kondisi bandara kita upayakan persiapannya sebaik mungkin ya menghadapi era new normal ya. Jadi kita memastikan bandara ini aman dan kita menyiapkan protokol kesehatan yang sangat baik di sini. Ya, jadi dari mulai social distancingnya kita jagain, terus kemudian juga pengukuran suhu tubuh, ya. Jadi semua persyaratan kesehatan itu dipastikan bisa kita jalankan di sini. Jadi nanti harapannya bandara aman lah. Makanya saya datang ke sini kan untuk ngecek kesiapan kita agar semua yang mau datang ke bandara, mau naik pesawat merasa aman. Itu yang paling penting. Oh, berarti beruntung banget nih saya bisa ketemu sama Pak Dirut ya sekarang ya. Kalau ini apa nih Pak? Ini baru pertama kali nih saya lihat nih. Ini petugas AFSEC kita. AFSEC itu aviasi security ya. Biasanya mereka dalam kondisi normal itu kan melakukan pengecekan ke bandara, dipastikan bandara aman. Tapi khusus untuk protokol new normal, kita punya fasilitas tambahan ya. Petugas ini nanti akan berkeliling ya, melakukan inspeksi ke seluruh bandara. Nah, helm ini bukan untuk gagah-gagahan nih. Dengan pakai helm ini dia bisa tahu nih suhu tubuh orang-orang yang dia lihat ya. Jadi ini coba, ini berapa suhu tubuhnya? Baknya ini suhu 36,3. 36,3. Wah, sama ya berarti sama yang ini ya? Iya, mesin sama. di depan itu ya? Kalau itu kan sifatnya statis, tidak bergerak. Nah, kalau ini karena patroli nanti keliling nih ke seluruh sudut-sudut di bandara melihat semua orang yang ada di situ, dicek suhunya sama dia. Kalau misalnya suhunya di atas ketentuan 38 derajat, dia akan koordinasi dengan petugas kesehatan ya. Oh, jadi bisa langsung ketahuan ya kalau ada. Patrolinya patroli kesehatan. Ya, patroli kesehatan. Jadi ini nanti berkeliling. Wah, keren. Kayak Robocop ya. Iya. Tadi saya pikir apa pakai helm kan baru pertama kali ya ngelihat gitu. Wow, keren. Ini jadi standar di Angkasa Pura I. Persiapannya seperti ini ya Pak ya? Ya. Terus ini kalau ini tempat duduk apa ya Pak ya? Ini adalah fasilitas yang kita siapkan untuk pengunjung yang antri ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, jadi kan ada dokumen yang mereka bawa. Iya. Ya. Dokumen yang mereka bawa itu diperiksa oleh petugas kita yang ada di sini. Nah, biasanya kan kalau orang antri itu kan berdiri. Nah, kalau kita siapin kursi, di kursi ini kita juga kasih jarak tuh di atas 1 meter, nunggunya di sini. Nah, jadi orang tidak antri berdiri yang cenderung nanti malah berdesakan dan menimbulkan potensi penyebaran. Ini semua yang sedang duduk di sini adalah lagi nunggu antri pemeriksaan dokumen kesehatan. Ya, ini bagian yang kita coba lakukan ya, jadi aman nih semuanya. Mereka tetap terjaga jaraknya. Ini petugas. Sore Mbak, lagi pemeriksaan.
kelengkapan dokumen disiapkan di sini. Nah, tapi nanti isi dokumennya Iya. akan diperiksa oleh petugas KKP. Ya. Jadi Oh, verifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk syarat mereka bisa terbang. Kan syarat untuk bisa terbang kan harus ada rapid test, iya. PCR untuk daerah-daerah tertentu. Iya. Ya, nah, disinilah proses pemeriksaannya. Jadi semua dokumen itu sudah bisa kita periksa sebelum penumpang naik pesawat, ya. Bahkan sebelum proses check-in. Nah, ini petugas dari KKP. Di sini juga kita siapin kursi-kursi yang kita tata dengan rapi, kita kasih jarak 2 Iya, meter. berjarak ini ya, Pak, ya? Iya. Ini juga tujuannya gitu. Jadi mereka menunggu dengan aman. Sekarang sih sepi ya, karena memang Iya. lagi nggak ada penerbangan. Tapi ketika penerbangan datang, ini mereka akan numpuk di sini. Nah, penumpukan ini kan juga menimbulkan potensi penyebaran virus. Jadi Iya. kita atur, kita kasih kursi. Jadi mereka bisa duduk di kursi itu, terjaga jaraknya gitu. Jadi semuanya aman. Iya, iya, iya. Nanti petugas dari KKP ini yang akan memeriksa di sini. Coba kita lihat langsung. Selamat sore, Pak. Lagi persiapan pemeriksaan. Nah, ini hasilnya ini ya, Pak? Ya, itu yang manual. Ini yang manual. Oh, ini yang manual. Ya, kalau mereka yang belum sempat ngisi di HP karena Iya. HP-nya tidak support Iya. atau tidak ke HP misalnya, Iya. Isi berarti segini. mereka mengisi ini. Oh, jadi di sini lengkap ya, mulai dari identitas, kemudian ada keluhan, mungkin gejala-gejala ya Pak ya, yang ini. Ya, semua lengkap. Jadi ini bisa di tracing sebelum berangkat naik pesawat, mereka dari mana saja sudah bisa dilacak dari sini. Oh iya, ngobrol-ngobrol. Ini kan untuk interiornya wow banget. Jujur saya kagum banget ngelihat ini, pertama kali ngelihat bandara dengan desain interior yang seperti ini. Nah, ini pembangunannya seperti apa Pak? Ya, jadi ini merupakan bandara baru di Angkasa Pura I ya, karena kalau kita ngelihat sejarahnya, ceritanya ini kan Adi Sucipto itu Iya. sebenarnya kan kapasitasnya sudah tidak memadai ya. Selama ini kapasitas untuk 1,5 juta penumpang, Iya. tapi penumpangnya udah 8,4 juta. Jadi Yogyakarta itu butuh bandara yang lebih bagus lagi. Nah, bandara ini berada di luas area yang sekitar 530 hektar. Terminalnya 219.000 meter persegi. Jadi ini bisa nampung kapasitas sampai 20 juta penumpang setahun, Wow. ya, baik domestik maupun internasional. Dan kita lihat di sini, selain mega, kita juga mempertimbangkan kearifan lokal, sehingga ketika orang datang ke bandara, mereka merasakan bahwa saya lagi di Yogyakarta gitu ya. Karena keindahan Jogja itu bisa dirasakan di dalam bandara ini. Nah, untuk menyiapkan seluruh fasilitas maupun ornamen yang ada di sini, kita sampai melibatkan 46 seniman dari Yogyakarta. 46 seniman. Ya. Kalau punya kesempatan berkeliling, Iya. nanti akan melihat banyak sekali fitur-fitur seni yang ada di sini, yang semuanya itu ada artinya, ada simbol-simbol. Oh, kalau ini Pak, ini artinya apa sih? Ini sebenarnya ini? menggambarkan semacam gundukan pasir ya, yang bagian dari keindahan alam di Yogyakarta, terutama di daerah Gunung Kidul ya, Jadi Mbak di sini tuh terkenal dengan gumuk pasir. Iya, gumuk pasir. Ini salah satu representasi dari gumuk pasir yang mungkin di dunia baru ada 2 kalau tidak salah ya. Salah satunya adalah ada di sini. Nah, ini adalah area check-in ya. Jadi ini proses check-in penumpang semuanya dilakukan di sini ya. Dan kita juga pastikan protokol kesehatan bisa kita jaga di sini. Dari mulai antrian kita kasih jarak tuh iya. ya. Ini Jauh-jauh ya, ini Pak, ya? batas berdirinya penumpang yang mengantri ya. Oh. Nah, nanti di area check-in juga ada fasilitas lain yang kita siapin. Ayo kita lihat sini ya. Oh iya. Jadi semuanya dibantu dengan kaca pembatas di sini. Selamat sore Mbak. Nih lihat ya. Jadi ini kita memastikan bahwa protokol kesehatan bisa kita jaga. Jadi walaupun ada interaksi, tapi tetap ada pembatasan melalui kaca ini. Kita juga sebenarnya punya pilihan ke penumpang. Jadi kalau mereka secara manual bisa, tapi juga bisa ada fasilitas self check-in. Ya kita siapin tuh di sebelah sana ada, di sebelah sana juga ada. Nah mereka datang ke ini aja mesinnya, langsung bisa keluar boarding pass-nya. Oh gitu. Iya. Jadi Ini tanpa lebih aman ada lagi. sentuhan fisik. Kita melakukan survei ke lebih dari 500 pengguna jasa.
kalau kita akan menerapkan new normal, apa yang diharapkan oleh penumpang gitu. Ternyata sekitar 57% dari responden itu menyatakan akan lebih aman kalau fasilitas self check-in-nya itu disiapkan di bandara. Jadi mereka tidak mesti harus berinteraksi langsung dengan petugas. Ya. Wah, ini desain interiornya benar-benar bagus ya Pak ya, sedetail itu. Iya, Ornamen semua apa? desain interior yang di bandara ini semuanya memiliki makna. Yang ini juga sama nih. Yang dalam ini kan kelihatan dari atas nih. Ini adalah desain yang menggambarkan kawung. Jadi semua ornamen yang ada di dalam bandara itu punya makna. Dan kalau kita pengen tahu lebih jelas lagi, sebenarnya di setiap posisi itu ada penjelasannya. Ini contoh ya. Oh iya. Contoh nih. Ini kan ada nih ornamen dalam ini. Ini namanya ornamen Hasta Bharata. Ya, Oh, ini ada penjelasannya. Hasta Jadi di Bharata. setiap objek ornamen ini pasti ada penjelasannya. Nah, yang menariknya lagi, kalau kita nggak punya waktu banyak untuk mengetahui ini ada barcode-nya nih, QR code-nya, pakai HP, nanti taruh di sini, nanti bisa kelihatan apa penjelasannya. Gitu. Di scan bisa baca deskripsi dalam- lebih lanjutnya iya. ya Pak ya. Ya, ini petugas yang standby. Ya, ini fasilitas ini. Jadi mereka wajib menggunakan sarung tangan, ya, wajib menggunakan masker juga dengan face shield ini. Ya, jadi kami memastikan seluruh petugas yang ada di bandara ini juga terjaga keselamatannya, dan juga penumpang yang datang juga merasa aman karena petugas juga diproteksi dengan baik. Ya, ini semuanya kita siapkan, dan boarding pass yang sudah dimiliki penumpang itu tidak mesti harus diserahkan ke petugas di sini, cukup di scan di sini. Ya, jadi tidak perlu ada interaksi lagi dengan ini. Ya. Biasanya kan kalau dulu Dikasih banyak diperiksa, gitu. Sekarang cukup ditaruh di sini barcode, nanti akan ada tanda di sana bisa masuk atau nggak masuk gitu. Nah, kalau sekarang kita ada di mana nih Pak? Nah, ini adalah area kedatangan penumpang yang habis terbang, ya. Ini ada namanya lawang papat, ya. Jadi penumpang nanti keluarnya dari situ. Ini merefleksikan ornamen Yogyakarta, ya, kayak di keraton loh, kan ada lawang papat. Lawang papat itu lawang pintu empat pintu keluar. Ya. Ini penumpang lewat sini. Nah, ini ada kolam di sini. Ini menggambarkan Taman Sari, ya. Kalau di keraton kan ada Taman Sari, ya. Jadi ada air mancurnya. Ya, ini benar-benar menggambarkan suasana di Jogja. Nanti kita tambah tanaman-tanaman di sini sehingga suasananya benar-benar bisa menciptakan suasana yang asri. Gitu, ya. Nah, di dalam sini juga kita punya fasilitas hotel. Ada hotel Pak? Ada hotelnya. Jadi nanti penumpang juga kalau mau butuh hotel, ya, karena di area sini kan masih agak jarang hotel, mereka bisa menggunakan fasilitas hotel yang ada di dalam bandara ini. Jadi udah lengkap lah, ya. Iya. Dari sisi fasilitas layanannya sudah sangat baik lah kalau dibandingkan dengan bandara-bandara kita yang lain. Ya. Wow. Jadi ini siap menampung nanti kalau sudah kondisi normal, Ya. turis asing, turis domestik berdatangan sudah bisa merasakan suasana Jogja ketika masih ada di bandara, ya. Karena semua ornamen ini merefleksikan suasana di Jogja. Padahal pembangunannya terbilang cepat ya Pak ya, kalau nggak salah tahun 2018. Oh iya. Ini 2 tahun udah bisa selesai. Jadi untuk kapasitas 219.000 penumpang itu udah kita bisa selesaikan dalam waktu 2 tahun. Bahkan kemarin itu dapat penghargaan rekor muri loh. Wow. Sebagai bandara dengan pembangunan tercepat. Sebesar ini hanya 2 tahun. 2 tahun. Makanya dikasih penghargaan oleh muri. Oke, terima kasih. Saya masih ada pekerjaan lain. Iya Pak. Silakan menikmati suasana bandara. Iya. Insya Allah bandara aman. Iya, ya. baik. Saya juga terima kasih Pak. Iya, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Tos dulu Pak. Terima kasih. Iya, mari Ya, Pak. makasih. Nah, seru banget. Tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama Pak Faik, terus aku udah jalan-jalan. Sekarang aku mau check-in dulu. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Mbak, ada yang bisa dibantu? Mau nanya kalau untuk keberangkatan ke Jakarta berapa jam lagi ya? 3 jam lagi Mbak untuk keberangkatan ke Jakarta. Lalu untuk syarat check-innya apa aja? Untuk syarat check-in, nanti Mbak tinggal menunjukkan KTP atau identitas diri saja dan juga tiketnya Mbak ke security. Untuk dokumen-dokumen kesehatannya?
Untuk dokumen kesehatannya, ini Mbak tujuan Jakarta ya Mbak ya? Iya. Kalau untuk tujuan Jakarta, nanti Mbak tinggal menunjukkan KTP atau tanda pengenal lainnya. Selanjutnya surat bebas COVID rapid test ya. Saat ini rapid test berlaku 14 hari Mbak. Selanjutnya Mbak nanti mendownload aplikasi Peduli Lindungi dan diaktifkan. Selanjutnya nanti Mbak ada pengisian EHC Indonesia. Untuk pengisian EHC Indonesia ini bisa langsung atau melalui aplikasi. Selanjutnya nanti Mbak bisa langsung saja pengecekan berkas oleh tim gugus dan KKP kesehatan di area check-in. Jika sudah selesai bisa langsung melanjutkan check-in Mbak. Oh ya. Untuk check-in lewat sini ya? Sebelah kiri? Iya, langsung aja Mbak lewat sini melalui security-nya. Terima kasih. Udah senang hati. Aku lega nih sekarang karena Bandara Internasional Yogyakarta udah nerapin protokol new normal yang sangat ketat. Nah, sekarang aku lagi mau self check-in, jadi lebih aman. Oke guys, buat kalian yang mau pergi-pergi pakai pesawat nggak usah khawatir sekarang karena semua protokolnya lengkap, standar COVID-19, dijamin bersih. Yang penting kita harus selalu jaga kebersihan, menjaga jarak, social distancing, kemana-mana harus rajin cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Sekarang aku boarding dulu ya, sampai ketemu di video selanjutnya.